Manajer Accounting PT Karisma Tekstil atau Sritex Group, Yifta Bagustiawan, tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada Selasa 22 April 2025, menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar. Yifta diperiksa terkait dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh BNI, Bank BJB, Bank DKI, dan Bank Jateng kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex. Sritex telah berhenti beroperasi setelah dinyatakan pailit akibat gagal membayar utang. Penutupan resmi perusahaan berlangsung pada Sabtu 1 Maret 2025 dan dikukuhkan dalam rapat kreditur kepailitan yang digelar pada Jumat 28 Februari 2025. Adapun Kejaksaan Agung sudah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pemberian kredit PT Bank Negara Indonesia atau BNI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ke PT Sritex ini sejak 25 Oktober 2024. Perintah penyidikan datang melalui surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRI 62-FT2-FD2-10-2024. Sebelumnya kasus ini sempat ditangani Baris Krim Polri. Setelah dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI disebut tengah mengusut dugaan tindak pidana berupa penyelewengan penyaluran kredit ke perusahaan tekstil tersebut. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI telah mengusut kasus ini sejak November 2024. Informasi yang diterima saat itu, polisi pun telah memeriksa pimpinan Bank Permata dan Bank Muamalat selaku kreditur Sritex. Polisi menduga tindak pidana ini melanggar pasal 372 KUHP dan atau pasal 263 KUHP dan pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, polisi menduga dalam permohonan dan pencairan fasilitas kredit serta pembiayaan bank, Sritex menggunakan dokumen palsu, menggelembungkan nilai piutang, menggunakan aset secara berganda, menggunakan utang tidak sesuai dengan peruntukannya, hingga mencuci uang atas pencairan kredit tersebut. Sritex diduga merugikan bank dan pemberi pinjaman lain total hingga 19,963 triliun rupiah. Sebagai catatan, Sritex dikenal sebagai produsen seragam militer untuk sejumlah negara, termasuk Jerman, Inggris, Malaysia, Australia, Timor Leste, Uni Emirat Arab, Kuwait, Brunei Darussalam, Singapura, Amerika Serikat, Papua Nugini, Selandia Baru, Tunisia, dan Turki. Pada akhirnya, Sritex dinyatakan pailit dan belasan ribu karyawannya di PHK.